periode 93-98, serta Menteri Muda Perdagangan era Presiden Soeharto, Profesor Sudrajat Djiwandono. Prof, apa kabar? Baik, Rosi. Long time no see. Oh my God. Saya 23, 20 something years. Terakhir saya wawancara Prof Derajat itu rasanya 23 tahun yang lalu, Prof. 23 tahun ya. Kalau nggak 2001 lah. Wow. It's a bad time for me. No. Tapi kan mensyukuri pasang surut kehidupan. Begitulah ya. Kehidupan memang seperti itu ya. Kalau pasang terus kan nggak aci juga gitu ya. Kurang asik ya, Prof. Prof, looking good. Thank you. Sekarang kalau boleh tahu umur berapa, Prof, tahun ini, Prof? Saya 85, tapi nanti Agustus nanti menjadi 86. Masih sehat. Saya merasa terhormat sekali, Prof Derajat, bisa datang ke Kompas TV, berbincang di program Rosi. Satu kehormatan untuk saya, Prof. Terima kasih. Rasanya penting untuk mendengar pengalaman Profesor Sudrajat Djiwandono. Memulai karir sebagai seorang peneliti malang melintang di Bappenas, menjadi asisten atau staf khusus seorang begawan ekonomi Profesor Sumitro Djoyohadikusumo yang kemudian menjadi mertua. Lalu menjadi Menteri Muda dan kemudian menjadi Gubernur Bank Indonesia. Tapi kenapa waktu itu Prof 98 lama tidak ada di Indonesia? Oke. Maaf ceritanya panjang ya. Jadi memang ya itu tadilah pasang surut ya. Jadi pada waktu saya menjadi Gubernur Bank Indonesia, saya harus mengelola Bank Indonesia yang bertugas menghadapi perkembangan yang sedang bergejolak pada waktu itu di dunia moneter, di dunia perbankan. Dan ini yang menyebabkan ya harus putar otak, boleh dikatakan berapa bulan gitu hampir tidur di kantor sebetulnya bersama dengan teman-teman dekat untuk ya merekayasa bagaimana supaya kita bisa selamat dari badai yang sebagaimana diketahui kan dimulainya dari serangan terhadap Thai baht ya yang diserang oleh spekulan menjadi sangat melemah, tapi cepat sekali setelah Thai baht kena terus merembet ke negara tetangga ya, bahkan Singapore dollar yang lebih kuat dari kita juga terkena, ringgit Malaysia, dan tentu saja rupiah. Kita dalam beberapa bulan rupiah terdepresiasi beberapa puluh %. Jadi ya sebagai Gubernur Bank Sentral memang sangat grogi rasanya karena melihat penurunan dari cadangan yang kita miliki, padahal salah satu amanah yang harus dipegang oleh Bank Indonesia adalah mengelola cadangan devisa negara tersebut. Itulah yang membuat tahun itu menjadi tahun yang sangat penuh cobaan bagi saya dan beberapa rekan ya. Nah, dan perlu diingat, maaf Prof, perlu diingat pada waktu itu Bank Sentral masih di bawah pemerintah ya, Prof. Nah, iya benar bahwa pada waktu itu benar Bank Sentral belum mempunyai status independen ya. Status independen baru diperoleh pada waktu kepresidenannya dari Bapak Profesor Habibie ya.
Sebelum itu masih nggak ada. Karena itu Gubernur Bank Sentral juga diberi jabatan sebagai Menteri Negara. Nah, karena di dalam sistem kabinet yang presidensial, presiden boleh mengangkat atau memecat anggota kabinetnya sebagai pembantu presiden, pembantu perdana menteri. Maka rupanya apa yang saya lakukan bersama teman untuk menyelamatkan perbankan kita, bank yang jelek artinya yang kapitalnya kurang dari persyaratan harus kita tutup. Nah, waktu itu ada sejumlah 16 bank yang kurang beruntungan saya adalah 3 dari bank tadi kebetulan milik keluarga presiden. Bank Jakarta itu miliknya Pak Prabowo Sutejo, adik beliau. Bank Andromeda itu 25% miliknya Bambang Tri, putra presiden. Bank Industri 12,5% miliknya Titik Prabowo yang sebetulnya juga adalah ipar saya pada waktu itu. Ada hubungan keluarga kan? Kayaknya seperti itu. Memang tidak pernah dikatakan secara resmi. Pada waktu saya dipanggil Bapak Presiden, saya kira tanggal 11 Februari tahun 98, saya hanya diberitahu saya ingin mengucapkan terima kasih pada saudara yang telah bekerja untuk saya selama hampir 10 tahun. Ini Pak Harto ngomong langsung ke Prof. Derajat? Saya dipanggil hanya berdua seperti ini. Terima kasih sudah bekerja, tetapi saya sedang menyusun kabinet dan saya akan mengganti saudara. Itu aja yang jadi ya saya tidak hanya sopan santunnya, tapi memang saya merasa beruntung diberi kesempatan yang demikian besar. Memimpin Bank Indonesia di tengah krisis yang tak pernah terjadi sepanjang sejarah Republik, Prof. Benar. Saya mengatakan saya juga terima kasih telah dipercaya demikian lama untuk membantu Bapak gitu, dan saya masih mengatakan saya mohon maaf bahwa masalah masih belum selesai. Bahkan pada waktu itu demonstran mengancam untuk berkemah di halaman Bank Indonesia gitu ya. Itu saya tahu persis. Tapi bagi saya sendiri ya sedih ya. Karena apa, Pak? Ya karena diberhentikan dari jabatan yang saya sangat menyenangi, dalam arti it's my field gitu ya. Saya ini orang dididik secara formal sebagai doktor di dalam moneter, dan kepekerjaan Bank Indonesia itu sangat erat kaitannya dengan permasalahan ini. Saya merasa tahu kok. Dan pada waktu itu situasinya Bapak memutuskan sesuatu yang baik untuk menjaga sebetulnya ekonomi Indonesia gitu, dari kejatuhan yang lebih dalam lagi. Iya, jadi dari argumen kami itu bukan kerugian, tetapi ya cost ya, seperti orang berusaha itu nggak ada yang there is no such a thing as a free lunch ya. Anything yang kita inginkan mesti ada biayanya. Nah, saya menganggap ini sebetulnya biaya, bahwa bank yang jelek harus ditutup gitu. Tapi kalau tidak ditutup, kerugiannya akan lebih besar lagi. Gitu. Jadi benar dong, Prof. Derajat, kasakusuk orang ketika Prof. Derajat itu diberhentikan oleh Presiden Soeharto sebelum masa jabatan berakhir. Berapa minggu? 1,5 bulan. Ya, 6 minggu ya. 6 minggu sebelum jabatan berakhir. Kasakusuknya pada waktu itu karena Prof. Derajat sebagai Gubernur BI waktu itu menutup bank-bank yang dianggap bermasalah, dan itu kebetulan milik keluarga Presiden Soeharto. Ya, itu saya kira ada benarnya. Hanya juga Pak Harto memang seorang politikus yang ulung ya. Ya secara resminya nggak pernah mengatakan itu ya.
Nah, karena beliau juga memang setuju dengan apa yang saya lakukan. Keputusan saya itu tidak dirubah, hanya saya diberhentikan gitu ya. Jadi ya sebetulnya kalau ditanya lebih lanjut, ya kenapa diberhentikan ya nggak ada alasannya sebetulnya. Saya membaca di bukunya Prof. Derajat, sebenarnya ini penghargaan yang lumayan agak jarang karena dari menteri muda ke gubernur bank sentral. Benar. Tapi justru pada saat puncak karir, Prof bisa dibilang tidak dapat menamatkannya sebagai akhir. Benar. Dengan menamatkannya dengan apa? Sebagai dengan titik terakhir, finish. Gitu. Ya, itu memang itu tadi kenapa terus menghilang ya. Sebetulnya karena setelah itu ya bagaimana masyarakat membaca ya itu yang bisa membahayakan saya terus terangnya ya. Karena saya oleh para mahasiswa dianggap pahlawan gitu, kok ini orang kok berani melawan Pak Harto, padahal saya bukannya maksud melawan siapa-siapa gitu ya. I'm just trying to be professional and I did do it professionally gitu ya. Sampai sekarang saya masih merasa yang saya lakukan tuh bisa saya pertanggungjawabkan. Tetapi ya ada yang marah, ya udah saya harus menerima konsekuensi dari tindakan saya. Jadi mula-mula saya selama hampir 3 bulan itu diundang ke banyak universitas oleh dewan-dewan mahasiswa, selain Fakultas Ekonomi rumah saya sendiri UI. Begitu masuk semua orang tepuk tangan nggak karuan gitu. Tapi sama aja di Diponegoro, di Erlangga, di mana-mana seperti itulah. Tapi setelah berapa bulan, Bapak mertua saya, Profesor Sumitro yang juga veteran di dalam soal melawan bos gitu ya. Dia dulu harus lari dari Indonesia pada waktu berbeda pendapat dengan Bung Karno. Jadi beliau juga bilang sama saya, oke, sekarang setelah ini semua kamu pergi. Kalau beliau nggak apa-apa, tapi kalau kamu nyupir mobil ditabrak kurang bagaimana gitu. Saya tahu sekali kan. Jadi saya lari lah. Ya tapi tidak bersembunyi. Karena Prof Derajat mengajar menjadi dosen di Harvard ya. Prof ini kampusnya kalau anak sekarang bilang bukan kampus kaleng-kaleng. Jadi Prof tetap secara akademik dia sungguh dihormati di lembaga-lembaga pendidikan internasional. Memang itu ya, saya mempunyai semacam passion ya untuk mengajar. Karena itu juga pada waktu lari akhirnya diterima di Harvard Institute of International Development, HIID. Direkturnya namanya Prof Jeffrey Sachs yang teman baik saya. Beliau yang mengatakan just work here. Jadi saya di situ saya menulis buku, sekali-sekali diundang ke Fakultas Ekonomi, ke Business School untuk memberikan kuliah tamu. Tapi in general I was writing a book. Pada akhirnya menerbitkan buku yang diterbitkan oleh LP3ES, mengelola Bank Indonesia di masa krisis dan bergulat dengan krisis, diterbitkan oleh penerbit dari Sinar Harapan, Sinar Kasih namanya. Orang lihatnya mantan menteri zaman Orde Baru, gubernur Bank Indonesia, nggak mungkin nggak kaya raya. Tetapi saya mendengar banyak kesaksian termasuk dari muridnya Prof Derajat di Singapura ya naik bus, makan juga di kantin. Nggak gubernur BI banget, Prof. Memang orang heran dulu ya, waktu rumah saya digeledah oleh orang-orang KPK,
Sebetulnya yang ini ngelanggar aturan, saya ini hanya saksi. Tapi digeledah Tapi ya. rumah saya digeledah, tapi ya udahlah. Saya daripada ngeluh-ngeluh nggak ada gunanya gitu. Ya udah biarin aja mau cari apa gitu ya. Tetapi wartawan yang ngikutin saya karena biar saya berhari-hari dipanggil di kantor KPK, tapi hari itu dibilangin saya pulang ke rumah karena orang-orang KPK mau datang. Rumah saya didatengin 16 penyidik. Terus ada satu orang yang deket saya terus nanya-nanya, udahlah Pak, ngaku aja gitu. Saya suruh ngaku apa lagi sih Pak? Saya bilang gitu kan ya. Tetapi wartawan yang ngikutin itu banyak yang ngelewatin rumah saya karena ya nggak nyangka loh. Mereka harapannya melihat rumah gede gitu kan. mantan Gubernur BI. Tahu-tahu rumahnya ya cuma segitu gitu. No, it's a joke yang I almost like take it with pride gitu ya. You take it with pride. Iya. Meskipun kalau sekarang Pak Derajat kita bercerita bisa sambil tertawa melihat itu sebagai dari surutnya. Tapi saya tahu persis pasti pada waktu Pak Derajat mengalami itu pasti down sekali. Tentu saja sangat. Dedikasi yang selama ini diganjar dengan kejaksaan dan kemudian oleh KPK. Padahal waktu itu hanya sebagai saksi. Seberapa buruk mimpi itu pernah ada, Pak? Memang gini Bu Rusi, yang saya tuh merasanya adalah saya betul-betul tidak pernah merasa bersalah. Saya merasa mempraktekkan ilmu yang saya tahu dan saya mengatakan I'm not doing anything wrong. Kok harus menderita kayak gini? Jadi in the end ya saya bilang my faith yang memperkuat saya. Seandainya saya tidak punya faith ya mungkin saya udah bunuh diri gitu loh. Karena memang pressure yang luar biasa besarnya. Dan saya malah karena kembali because of my faith yang saya pikirkan orang lain gitu kan. What and how did my parents-in-law think at the time? Anaknya baru diberhentikan, saya diperlakukan seperti itu, tentu nggak enak banget. Yang anak yang paling kecil pun harus lari untuk cari tempat yang lebih aman di Switzerland dan seterusnya. Jadi memang pada tahun 98 itu pelajaran yang luar biasa dari keluarga Prof. Sumitro ya, termasuk Prof. Derajat ada di situ. Kalau tadi saya ingin mengulang apa yang Prof. Derajat katakan, di tahun 98 itu menantunya Sudrajat Djohandono diberhentikan dari Gubernur Bank Sentral. Putranya yang Prof. Sumitro yaitu Pak Prabowo juga diberhentikan dari jabatannya. Jadi a lot of things happen and that bad thing happen in the family. Memang benar. That is very true. Jadi orang tua dari Ibu Bianti dan Pak Prabowo masih melihat itu bagaimana menantu dan putranya harus bisa dibilang karirnya berakhir tidak dengan baik. So that's the story of my family. Berarti memang selama ini Prof. Derajat ya, think tank ekonominya Pak Prabowo ya? Saya